Nanti bukain Pak deh dong. Wah, Akhirnya, sorry. ora apa. Tadi Oke, sekarang yang sampai kedengeran yang mana ya? saiki Ya iso tadi komentar. pokoknya kalau tadi nanya yang selain bambu ya kita mainan selain bambu juga sebenarnya. Kita explore material yang ya possibilities lah banyak. Sebenarnya studio desain struktur akhirnya. Saya mau pelan-pelan mau brandingnya mau diganti gitu. Memang kita awalnya adalah bambu tapi kedepannya kita merancang. Kita diganti kalau bambu sama kaca piye yo gitu. Bambu sama baja gimana ya? Atau bambu sama apa? Lama-lama ya si kayu ini gimana? Tapi kalau kayu jati sudah banyak. Dan sebenarnya buat saya sebaiknya kayu jati di stop dulu biar tumbuhannya tua-tua. Ini sekarang yang ada jati-jati muda semua ya. Kan sayang belum tua udah ditebangi. Nah, jadi buat saya ya coba pakai material yang lain dulu. Ini ada bambu. Sebenarnya kalau mau keren rotan tapi diinovasi ya. Karena sekarang kan rotan kalah sama rotan sintetis tuh kasihan. Eh, tapi kalau rotan dibuat sesuatu yang beda, yang rotan sintetis nggak bisa niru, nah itu harus. Bambu itu ada bambu sintetis loh. Aku pernah ditawari bambu kayak gini, bahannya plastik, mau di endorse studio. Pak, kalau pakai bahan kami udah pasti anti rayap, anti apa? Ya, saya mempromosikan menggunakan bambu alami, nggak pakai bambu plastik gitu. Jadi, tapi bener-bener mirip Hmm. kayak gini, ngeri ya. Ya sekarang tuh bahan-bahan instan semua ada. Saya ya F Studio agak beda dari yang temen yang lain. Mungkin kita nggak tertarik sama yang instan-instan gitu karena ya coba aja yang awam deh. Keramik sekarang ada yang motif kayu, motif batu, ya toh. Jadi eh, motif kayu, keramik gitu, tidak bakal dimakan rayap. Yo, edan mau rayap makan keramik gitu kan, ya jelas gitu. Tapi kalau kita masih mau memanfaatkan keramik sebagai keramik, kayu sebagai kayu, gitu. Jangan keramik di print kayu. Saya jalannya nggak ke situ aja. Mungkin maaf kalau Eh, teman-teman arsitek yang jalannya ke situ. Pan itu yang bambu-bambu itu kan disatuin, misalnya disatuin 4 bambu jadi satu. Itu tuh nyatuinnya pakai tali itu ya, tali alami juga ya, pakai ijuk itu ya. Iya, dipasak gitu, dipasak bambu. Jadi kayak paku bambu tapi gitu. Jadi Oh, kalau jadi kalau itu misalnya sendiri bebannya nggak pakai berat toh, mm, nggak pakai paku itu nggak pakai paku besi. paku besi nggak boleh. Bambu tuh nggak boleh dipaku besi. Hmm. Jadi kalau pasak itu maksudnya kan pasak tuh dibor dulu, lalu pasaknya dipasukin gitu. Karena bambu itu seratnya lurus. Kalau dipaku, diplekek gitu kan kasarannya bahasanya. Jadi seratnya langsung ngikut serot sampai atas, ya rusak lah langsung. Jadi sebenarnya banyak pengrajin yang pakai paku tuh tidak disarankan sebenarnya. Tapi ya kalau bikin kursi-kursi gitu aja. Tapi kursi bisa berkala kalau dibebani kayak orang kayak aku gini, tukles suwi-suwi kalau yang sambungannya pakai paku. Sebaiknya jangan. Iya, kalau sebagai arsitek selain lari ke struktural bangunan gitu sebenarnya bisa ke hal yang lebih lain ya kayak perabotan rumah tangga, furniture itu tadi ya. Bisa lari ke sana nggak? Bisa, bisa. Akhirnya kan melengkapi toh. Melengkapi Hmm. kita desain arsitekturnya kan bangunannya isinya apa? Ya kan Interiornya dari juga bagus. mm itu bisa juga gitu. Cuman itu aku nggak ada orang yang belum punya spesial kayak partner yang interior gitu. Ya biar nggak kurang mumet maksudnya. Dia partner interior ngurusi yang interior, aku arsitekturnya, lalu ada partner yang konstruksi. Jos guys. Kita sedang mencari itu.
Ya dari segi pandang kapital usaha itu kan kalau furniture kan bikin satu bisa diproduksi massal, uangnya bisa Betul. lebih cepat masuk Betul. daripada Kalau sekarang laku, per proyek pusing gitu kan. itu sudah menjadi pemikiranku bersama istri juga kemarin. Jadi kayak produk tuh lumayan gitu. Maksudnya kita pusing sekali, tapi itu kalau laku, kalau berhasil laku banyak gitu kan. Yang bikin lama tuh prototypingnya, ya nggak? Maksudnya aku sekarang lagi bikin helm bambu ya kan. Mungkin di angkatan udah pernah tak ceritain, tapi kalau aduh helmnya di bawah sih. Jadi ya kita bikin helm, beli helm SNI, lalu tak amplas, lalu tak tempelin bambu-bambu di situ, tak amplas lagi, jadi helm bambu. Kalau aku keluar-keluar di Ubud nih, ya tak pakai buat promosi gitu kan, orang-orang pada nanya. Gitu. Itu kan, tapi ada yang nyoba, oh berat ya, oh kurang ini ya gitu. Dan aku masih belum bisa ini juga produksinya. Kalau ada yang tertarik terus mesen 100 aja, masih pusing aku. Wah lama nih ngejainnya gitu. Jadi nggak Hmm, semudah itu juga sih. Kita line produksinya harus jelas juga, ya toh. Maksudnya kalau bikin produk itu ya kayak kursi pun gitu. Kursi dipesan 1.000 dalam sebulan gitu kan. Kalau biasanya pembeli-pembeli dari luar kan begitu. Mau tiar orang gitu. Nah, kita belum siap gitu. Jadi kayak ya. pelan-pelan. Tapi sebenarnya good business. Kalau emang itu bisa ya kayak Mas yang sebelumnya kemarin apa sih? Kayu ya dari Prestige itu Jogja. Wah, enak nih. Oke, Tapi iya itu kayu. sebenarnya bisnis yang oke menurutku ya sekarang ini edukasi. Eh, bahwa workshop gitu sharing tentang ilmu bambu segala macam itu lumayan loh gitu. Maksudnya bahkan nih sekarang modelnya online gitu ya, webinar atau beli course tentang bambu kayak misalnya introduction to bambu gitu. Lalu ada yang intermediate apa itu jual satu course berapa video itu tuh lumayan nih ternyata. Ya. Maksudnya aku memanfaatkan kapasitas F2D yang sudah punya pengalaman gitu, sebaiknya dibuat begitu itu good business banget gitu. Iya, kalau Ini lihat sebagai sharing aja ya gitu. iklan-iklan IG sekarang kan banyak muncul workshop-workshop apa. Itu lumayan gitu. Maksudnya kamu bikinnya sekali tutorialnya kan satu video yang mau nonton beli gitu. Hmm. Atau ini ya ini sebagai mungkin dia bisa nggak tahu inspirasi atau enggak tapi kayak karena aku pengalaman di bambu banyak kampus yang pengen minta di workshopin sama studio gitu ya kampus arsitek gitu itu bisnis yang oke juga menjalankan workshop karena biasanya kan satu angkatan 40-50 mahasiswa gitu kan sama dosen gitu ya kita dosennya gratis nggak usah bayar mereka pengen datang ke Bali Bali sudah menjadi daya tarik kan nanti mesti ada jalan-jalannya gitu minta dong dibikinin paket 5 hari workshop bambu ya kita bikinnya introductions datang ke desa-desa bambu ke pengrajin lalu bikin market gini-gini yang sebenarnya kesehariannya kita gitu kan tapi itu satu anak sesimpel kita bisa ngecas 1 juta per hari gitu plus sama makan sama hotelnya akomodasi dilengkapin 1 juta per hari satu anak 5 juta 50 anak berapa gitu dan itu mereka bayarnya di muka Hmm. sebelum sebelum workshop jalan harus sudah lunas itu kan Ya. sangat safe dari segi budget daripada kayak project begini bangunan udah Hmm. jadi ditagih susah banget nah gitu kan sebenarnya itu bisa jadi inspirasi buat yang lain mungkin yang punya keahlian tertentu gitu edukasi bisnis edukasi yang non formal ya itu oke loh gitu sebenarnya Ya. makanya kenapa kita bikin kemarin divisi yang mau workshop karena itu good business dan sebelum acara mulai kita udah dapat duitnya lunas gitu sebelum kita ngeluarin duit gitu sesimpel Hmm. menyenangkan itu dan apalagi kalau sebenarnya yang dikerjakan ya yang sehari-hari kita bikin market kita udah punya base market banyak lidi market banyak ya tinggal udah mahasiswanya ya arsitek-arsitek kita juga ngajarin dengan senang hati gitu kan kadang itu jadi wah itu good business sebenarnya cuma karena main corona nih aduh ya tahan dulu deh kayak kemarin Ya. dari Sydney udah mau datang dari Singapura mau datang bahkan dari Jerman mau datang gitu kan cuman wah corona ya buat mereka harganya masih murah kalau buat di luar negeri ya misalnya Hmm. course 5 hari
kos 5 hari 500 USD gitu murah banget. Kan kalau misalnya satu hari sejuta lah, anggap $100. 5 hari 500 kan gitu. Satu anak bayar Nah, 500 doang. secara tempat di Bali gitu kan jadi seksi Iya. banget gitu. Mm-mm. Kayak gitu tentu jadi pertimbangan. Tapi bahkan gini, kalau aku kemarin workshopnya separuh di Bali, separuh di Jogja gitu. Ya Jogja coba kita blow up ininya. Kita ke Jogja tuh di mana, kemana. Kemarin sempet Di kayak ke Borobudur gitu, terus waktu itu makan di restorannya Keraton tuh apa sih namanya di Keraton Jogja tuh ada restorannya itu kan, wah kayak buat tamu bule kan, wah kita kayak raja Jogja, iyo, gitu ya, gitu gitulah. Nah istri saya jago juga di bagian itu. Dia juga hmm, backgroundnya dari tourism, jadi dia saya bikin kurikulum apa namanya tentang workshop bambunya untuk pelengkap-pelengkapnya istri saya dah gitu. Itu oke sebenarnya good business banget dan itu bayar di muka udah pasti aman kan duitnya. Kalau hmm. kita ngejalaninnya baik, bisa repeat tuh kampus itu tiap tahun bisa kayak istilahnya apa study tour kan gitu. Tolong dong studio tahun ini juga ada. Atau ya teman-teman yang Iya. lain mungkin nggak mesti harus studio arsitektur sih. Ya apa yang lain gitu. Hmm, Cuman ya keren. corona nih agak stop. Tuh Iya. bahkan mempelajari bagaimana memproduksi fashion kayak dirimu bagaimana mensablon mengapa itu good business juga loh. Asal dikemas dengan menarik ya gitu maksudnya. Melihat bagaimana proses produksinya gitu. Oke loh. Ya sama kayak istrimu lah ya. Ekoprint itu jadi bikin workshop, bule-bule Ya, kalau ya datang. sekarang istriku lebih banyak eh, lebih rame Bisnisnya di workshopnya, edukasinya daripada bikin jualan produknya gitu. Atau kita commission biasanya. Ada apa namanya produk dari luar negeri, minta kainnya yang warna natural dari sini ya kita bikinin di sini, kirim ke sono berapa ratus meter gitu modelnya. Dan it's good business juga ini sebenarnya lumayan gitu dan ya cuman kalau workshop itu corona gini lagi ya terbatas harus kalau ada workshop harus prokes. Jadi kayak gitu-gitu kadang harus izin-izinnya lebih banyak ke lingkungan sekitarnya gitu bahwa mau adain acara gini ya gitu kan sekarang itu tantangannya tapi overall itu sebenarnya good business. Oke. Ini kita dibatasi 2 jam sama panitianya, Tat. Oh Jadi iya. ini di injury time ini, kalau misalnya ada teman yang mau kolaborasi bisnis, apapun lah, pengen bikin sesuatu sama Evan gitu, gimana cara hubunginya nih? Ya bisa kontak aku di Instagram itu F Studio atau yang sebenarnya Instagramnya Evan Adiwira juga ada sih cuman HP-nya aku lali passwordnya nih soalnya pokoknya passwordnya lali password emailnya gitu loh jadi nggak bisa di hanya di HP itu dan HP-nya udah lock atau ke nomor mau share nomor di sini gitu nggak apa-apa. Share nomor di sini kalau kamu merasa safe ya nggak apa-apa. Aku Oh juga siap. terlanjur. Iya kayak ngomong eh mungkin apa di komentar kali ya nanti tak nomorku ya. Ya di komentar ya. Ya itu nomorku di situ kalau ada yang mau kontak kerja sama aja. Jadi kok rumah tuh. So, ngetiknya angel desoi. Ah, Ini ya Pak itu Presiden ngomong nomor. boleh sampai Hmm? pagi itu belum nyiapkan bir ya. Aku ada. Oh. Ya kita perlu beer wine untuk kalau tamu datang ke sini kan. Jadi ya kalau nggak ada tamunya ya kita yang minum. Berarti aku ke Bali nanti disambut ya, Tat ya. Oh, gampang. Asal lolos Denpasar ya. itunya PCR. Dia kan udah mulai banyak orang ke Bali, itu kan iso-iso aja lah. Asal udah 2 kali vaksin gitu ya kayaknya. Denpasarnya daerah mana? Tan? Aku di Ubud. Oh, Ubud. Saya di Ubud. Naik lagi dari Denpasar 1,5 jam lah gitu. Udah
lebih ayam, lebih dingin, lebih di ini. Walaupun sekarang udah mulai rame, udah rame sih. Tapi ya karena corona agak sepi lagi, aku seneng gitu. Ya kalau teman-teman yang suka lihat postingan campuan gitu kan, atau lagunya slang tapi campuan, nah itu saya kira jadi jalan rutinku tiap pagi karena enak sepi di Bukit Campuan itu buat. Ya aku rumahku sekitar situ. Hmm. Oke, ini malah mau tak selesaikan tapi malah banyak yang mau bergabung ya, bergabung. Lagi slownya jam sak ini. Oh gitu ya. Make cost living ini kayak furniture juga ini. Francisca Diu. Furniture. Ya mungkin gabung sama, ya bukan cuma alumni Valid ya, mungkin gara-gara aku ngesian di Oh, studio ya. oh iya ya, betul Iya. juga. Yalah. Oke, satu pertanyaan terakhir lah. Siapa yang mau tanya? Handi Tri Effendi bergabung. Halo Mas, ini yang tentara itu bukan ya? Pertanyaan terakhir buat Tak kita. WhatsApp. Ubud wis orang yang ubud, iya Mbak. Ayo menene. Oh, malah makin banyak yang Aku bergabung. sudah, ya karena corona udah keluar dari Bali nggak, 2 tahun lebih nggak ke daerah Kuta, ke bandara itu udah nggak pernah lagi. Mainan di Hmm, Ubud aja, ini cuma ke main vaksin ke Denpasar 2 kali udah balik lagi gitu. Jadi aku sih senang-senang gue, mungkin enak sepi bangun pagi ingin kalau pandemi turun berapa persen proyek-proyek? Nah, banyak sebenarnya. eh Kemarin itu ya salah satunya itu Novotel tuh udah tanda tangan loh, cuman karena duitnya belum dianterin tiba-tiba Pak Evan kita cancel dulu, kita postpone sampai waktu yang belum ditentukan. Waduh, karena corona, kasihan Novotelnya harus tutup gitu. Dan ngapain bangun beginian kalau belum pasti kapan bukanya gitu kan. Kita ada beberapa ya. Ini kemarin ada bikin jembatan juga di Cafe Del Mar tuh di atas tuh, mana ya? Nah, itu tuh kayak jembatan itu tuh jembatan bambu 30 meter tuh. Nah, itu juga udah mau jalan berarti yang 2019 kemarin. 30 meter tanpa penyangga itu? Enggak, itu kan atap ya. Nah, iki lebih menantang lagi jembatan, karena kalau jembatan kan Ada beban. didudukin orang kan tuh. Oh, bentuknya kayak ngono kuwi. Padahal bambu itu sepanjang-panjangnya bambu itu berapa Ted? Maksimal. Iya, panjangnya kalau di pohon sih ya sampai 15 meter, tapi kan udah kecil ujungnya. Ya kalau Hmm, segitu kita sambung-sambung. Paling bambu yang maksimal. diameter kepake itu 8 meter lah gitu. Dari pangkal 8 meter, habis itu sambung lagi gitu. Oh, 8 meter maksimal. Ya yang diameternya masih oke untuk menahan beban jembatan gitu. Hmm. 30 meter berarti disambung bambu 4 gitu. Bambu 4 atau 5. Jadi, Lumayan sih pas pas awal corona tuh rodok stres memang. Waduh, mandek kabeh kan, maksudnya sudah berharap ayo project, tiba-tiba ada 4 kita yang di cancel. Dedet. Aduh, kan hitungannya kacau tuh. Prediksi pendapatan hilang semua ini. Saya kira teman-teman juga banyak yang begitu ya. Makananku Dulu sempat akhirnya bikin acara talk show arsitektur gitu, mengisi waktu, yang hmm. undang-undang teman-teman arsitek yang kerja di luar negeri gitu-gitu ya, buat nyari crowded aja. Ya untungnya Oh, sekarang iya. masih ada beberapa yang jalan, jadi masih bisa ambegan lah. Ya ini ada pemirsa dari Jerman, Debbie Bus. bergabung, Oh iya, Deborah, Debbie apa kabar? Di sana jam berapa nih? Yes. Sore ya? Dana plus 2. Hah? Di Plus sana dua? sore ya. Iya. Jam Kita 2. plus 8. Ya beda 6 jam. Baru jam 4. Malah pada bergabung ya, mau tak selesaikan malah pada bergabung. Nggak enak. Maksimal 2 jam kata Ibu Desta ini. Biasanya ngopi tok nang ngebut yo des.
Obot sekarang ya banyak sih. Ya tetap beguling, buka, eh, apalagi sih Ubud sekarang. Hmm, anakmu ya? Hmm. Jam 4 sore di Jerman. Salam, Jam salam 4. sehat selalu. Salam sehat, Dep. Tapi Jerman kayaknya udah lancar lagi gitu ya. Dulu kan sempat kayaknya pas corona ya. Tapi lancar jaya. Oh gitu. Apalagi Pak Pak Paling kok Pak Monsinyur Anton ada yang mau ditanyakan lagi apa ya? tentang apa ke saya ini atau nggak tahu di valid kalau yang digabung di grup yang WhatsApp engineer itu kayaknya nggak ada yang Hmm. arsitek. Tapi Oh, kalau teknik sipil. plotting arsitek aku tok ya. Nggak yang Oh, kan ada tekniknya grup WhatsApp tuh ya. valid engineer. Hmm. Gue engineer tenanan nih. Maksudnya makanya kadang aku tidak bisa dimasukkan ke engineer karena itu kita mix di tengah-tengah. Teknik separuh, seni separuh. Seniman. Gitu. Ya, ya, ya. Tapi mungkin seru juga beberapa arsitek mungkin yang alumni valid tuh kumpul bikin Belum ada grupnya. ono sih dan mungkin nggak tahu. Aku nggak tahu yang lain kecuali si Freddy itu aja. Freddy angkatan piro lali. Freddy Indra. Itu pun karena Biar, Freddy kerja di majalah kalau nggak salah itu. biar Bu Oka dikumpulin gang sama. sempit pinggir kali. Terus saya wis yang tengah-tengah mas, nang pinggir jalan. Udah cabangnya banyak mas. Dan karena cabangnya banyak itu membuat saya jadi segini badannya karena wah bingung makan apa? Telepon Bu Oka. Wah, apa Bu Oka? Kacau. Buka itu jalan babi. Hah? Iya. Oh, Guling Bu Oka. Wah, crispy kulitnya, bos. Mana ngiler. Jangan deh. Mana pengen ya yang di sana-sana. oke lah. Ya, Poin-poin pertemuan hari ini perjalanan hidup seorang Evan, arsitek kenamaan dari alumni juga alumni, terutama di dunia arsitek Bu, udah kita dengarkan juga apa ya sedang dalam proses untuk pengembangan di bidang bisnis yang lain, terutama mungkin bisa furniture sama terutama di edukasi, buka workshop, buka semacam pelatihan sekaligus itu sebenarnya kayak wisata tapi yang ini ya, wisata tapi ya yang wisata edukasi lah. Jangan cuman foto-foto tok doang gitu. iya. Katanya lama-lama Iya. orang kan jenuh pamer di IG cuma pamer apa namanya di tempat mana, terus apa Makanya hmm, sekarang ada story itu, jadi biar bisa ngeliatin dia lagi ngapain gitu kan. ketemu orang baru itu kan Hmm. yang dicari sekarang ya. Iya, ya itu emang. Dan saya pikir itu sekali nggak cuma buat arsitektur, buat banyak bidang Banyak profesi usaha lain itu ya. bisa Oke. ya yang punya restoran gimana bikin bikin video tentang pembuat resep-resepnya mungkin gitu kan bisa jadi Mm-mm. tuh gitu. Kemudian ini Mas Evan juga terbuka untuk kolaborasi atau mau hire Oh iya, nomor yang sudah dikasih tadi. Yang baru bergabung bisa lihat nomor yang tadi nggak ya? atau ya ini aja kontak di Instagram F Studio nanti kan ada admin yang Instagramnya balas sih. EFF Studio. Ya, Oke. Terakhir kali semoga eh, live Insta Hipavalito kali ini bisa menjadi penghibur di malam Sabtu yang terang cerah. ini di nggak hujan. Nah, semoga teman-teman mendapat banyak manfaat dari teman kita.
Asik. Eh, Ya. yang mau main ke Bali, alumni Valid, bisa cari-cari Mas Evan di Ubud. Ya. Eh, di Pavali Talk berikutnya akan membahas soal ekspor hari Jumat minggu depan. Mantap. Nah, ini bintang tamunya pasti juga nggak kalah keren sama dengan yang sekarang. Pembahasannya, Bi. Eh, pembahasan. Aku ya nunggu tanggal main, aku yang bu nggak ada ngomong-ngomong. Oh, tak kira gue yang menang. Ya, akhir kata, salam sehat selalu buat teman-teman semua. Terima kasih yang sudah bergabung. Terima kasih yang dari dalam dan luar negeri. Penggemar semuanya. Yang baru bergabung, minta maaf ini memang udah waktunya off karena udah melewati batas waktu sebenarnya. Semoga teman-teman bersama keluarga di rumah sehat selalu, tetap bisa berkarya dan tetap produktif di rumah. Amin. Ya. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu kalau ada waktu. Sehat-sehat. Lalu piye iki? Tak pateni. Apa tadi? Oke.